Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadha nabiyyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala, Allah masih memilih kita menjadi hamba-hamba pilihannya yang dapat menunaikan kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah berikan kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita 2 minggu yang lalu. 2 pertemuan saya nggak bisa hadir, yaitu tentang fuad, al-lahmu fil lahmi, fuad yang disebut dengan hati kecil. Terakhir pembahasan kita adalah di dalam diri kita itu ada yang namanya qalbun. Qalbun yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada lahmun, segumpal daging yang dia berbolak-balik, kata Nabi, yang dia berbolak-balik, dia enggak tetap. Itu hati, qalbun. Ala wa ya qalbu, hati manusia yang disebut dengan hati. Pembahasan kita terakhir, kalau kita masih ingat Bapak Ibu, 3 minggu yang lalu, mohon maaf, hati yang berbolak-balik itu yang cenderung diikuti oleh hawa nafsu. Tapi ada hati yang dia tidak berbolak-balik, yahfazuhul malaikah, yang dijaga oleh malaikat, yang disebut dengan fuad. Fas'al fuadaka, ada dalam satu ayat dalam Al-Quran itu dikatakan, coba tanya fuad kamu, fuadaka, fas'al fuadaka, tanya hati kecil kamu. Hati kecil itu nggak bisa berbohong, Bapak Ibu. Hati kecil nggak bisa berbohong, nurani namanya, ya. Perasaan. Kapan muncul rasa hati itu tidak bisa berbohong? Beda dengan qalbun yang berbolak-balik tadi, yang Nabi bilang itu adalah mudghah, idza salwat salwa sairu amali wa idza fasadat fasadat sairu amali. Idza salwat salwat,
jasadahu wa idza fasadat jasadahu, dalam riwayat yang lain hati yang berbolak-balik itu bisa merusak badan, bisa merusak amal. Ketika dia dikuasain oleh syaitan, habis amalnya rusak, bahkan badannya juga rusak. Tapi ketika dia dikuasain oleh malaikat, maka baik, amalnya baik dan badannya juga baik. Itu qalbun. Kenapa? Karena dia ada hawa nafsu di dalamnya. Sedangkan fuad tadi adalah yang disebut pas al-fuadaka, tanya nurani kamu, tanya hati kecil kamu. Kenapa? Dia nggak bisa bohong. Begitu juga dengan firman Allah tabaraka wa taala yang memiliki korelasi dengan hadis kita kemarin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada manfaat malun wala banun, harta benda kita tidak bermanfaat pada hari itu, anak keturunan kita juga tidak bermanfaat pada hari itu. Hari apa ini? Yujma'un nasa fil mahsyar, yaqumunan nasa ala quburihim wa yamsunal mahsyar. Pada hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, lalu manusia diperjalankan, mereka berjalan dan diperjalankan ke padang mahsyar. Maka ketika itu la yanfa'u malun wala banun, harta benda tidak bermanfaat, anak keturunan juga tidak bermanfaat. Semua kita disibukkan dengan amal kita masing-masing. Semua kita disibukkan dengan dosa kita masing-masing. Kita semua disibukkan dengan perihal pribadi kita masing-masing. La yanzuru ba'duhum ba'dan wa la yatahaddatsu ba'duhum ba'dan wa la yas'alu ba'duhum ba'dan. Orang lain tidak akan memandang orang lain. Jadi ketika itu kita tidak saling memandang Bapak Ibu, padahal kita sama-sama. La yanzuru ba'duhum ba'dan. Enggak ada yang saling mandang-memandang. Kenapa? Karena sibuk dengan diri sendiri. Wala yatahaddatsu ba'duhum ba'dan. Enggak ada yang saling ngobrol. Mandang aja tidak, apalagi ngobrol. Wala yatasaaluna ba'duhum ba'dan. Orang tua tidak bertanya di mana anak saya, mertua tidak bertanya di mana menantu saya, anak tidak bertanya di mana orang tua saya, apalagi tetangga tidak akan bertanya di mana tetangga saya. Kenapa? Yastaghiluna ala anfusihim. Semuanya disibukkan dengan urusannya masing-masing. Siapa mereka yang datang kepada Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, siapa mereka? Yang fuadnya baik, terjaga dia. Nggak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa, nggak ada Pak. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan, kata Nabi. Manusia itu tempatnya melakukan kesalahan dan lupa. Sampai Allah berkata dalam hadis qudsi, "Lau anan nasa yu'minuna bi jami'a." Kalau seandainya seluruh manusia itu semuanya beriman kepada aku, walam ahad yaksimuni, enggak ada salah satu di antara mereka atau sekelompok di antara mereka atau sebahagian di antara mereka yang bermaksiat kepada aku. Semuanya beriman kepada aku, kata Allah. Semuanya beribadah kepada aku, kata Allah. Semuanya bertakwa kepada aku, kata Allah. Maka aku akan hancurkan bumi ini, lalu aku ciptakan bumi yang lain. Ba'duhum yu'minuna bi wa ba'dhum yakfuruna bi wa ba'duhum la yazkuruna bi wa ba'duhum ya'simu nibi. Apa kata Allah?
aku hancurkan bumi ini, aku ciptakan bumi yang lain. Di antara mereka yang hidup di bumi itu ada yang beriman kepada aku, ada yang bermaksiat kepada aku, ada yang kufur kepada aku, ada yang dia jauh, tidak pernah mengingat aku, kata Allah. Artinya apa? Nggak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Nggak ada. Nggak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua punya dosa, semua punya kesalahan. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya melakukan kesalahan dan lupa, kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa ahsanul ibad, dan sebaik-baik hamba, wa ahsanun nas, dan sebaik-baik manusia adalah ya'tuna rabbahum maghfiratan wa taubatan. Dan sebaik-baik mereka adalah yang mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa taubatnya kepada Allah, artinya memohon ampunannya kepada Allah, dan dengan memohon dia taubat kepada Allah, berharap ampunan Allah agar Allah bukakan maghfirahnya. Ya ibadi law ataitani wa rajautani ghafartu laka wala ubali ya ibadi walau kanat dzunubuka ananas samai wal ardi ghafartu laka. Allah enggak peduli sebanyak apapun dosa kita, Allah enggak peduli sebanyak apapun kesalahan kita, kita datang kepada Allah, wala tusriku bi syai'an, kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka, kata Allah. Aku ampunkan dosa kalian. Aku ampunkan dosa kalian, kata Allah. Hari ini berbuat dosa, besok taubat. Pagi berbuat dosa, siang taubat. Sore berbuat dosa lagi, malam taubat. Malam berbuat dosa, pagi taubat. Islam nggak mengenal dengan taubat sambal, Pak, nggak ada. Yang penting taubat aja, sudah, kita taubat aja. Mohon ampun aja. Mohon ampun aja kepada Allah. Habis berbuat dosa, mohon ampun kepada Allah. Maksiat, mohon ampun kepada Allah. Orang berbuat maksiat saja tidak bosan-bosan, masa kita mohon ampun juga harus bosan, Pak? Maka mohon ampun juga jangan bosan-bosan, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang memiliki fuadnya baik dan qalbun yang dikatakan Nabi yang berbolak-balik itu baik, Bapak Ibu, maka ketika melakukan kesalahan ada penyesalan dalam dirinya. Ada penyesalan dalam dirinya. Kok aku nggak sholat? Kok aku ketinggalan? Kok aku nggak puasa? Kok aku tadi seperti ini? Kok seperti ini? Kok seperti ini? Tubalahum, kata Nabi. Berbahagialah orang yang seperti itu. Yang bahaya itu ketika kita berbuat dosa nggak ada penyesalan. Ketika kita lambat sholat, atau kita nggak sholat, nggak ada rasa ya udah nggak apa-apa lah. Hati kita anteng aja. Ini bahaya, Pak. Ini bahaya. Bisa jadi masuk dalam kategori yang Allah tambahkan penyakit titik-titik hitam di dalam hatinya. Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakit-penyakit di dalam hatinya. Hatinya yang berbolak-balik dikuasain oleh titik-titik hitam, fuadnya nuraninya pun dihiasi dengan titik-titik hitam tadi, noda-noda hitam tadi, maka nggak ada penyesalan. Anteng aja dia. Lalu pertanyaannya, bagaimana menjadikan fuad ini senantiasa baik? Dia betul-betul menjadi qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih.
Yang pertama adalah fastaghfiru rabbakum. Ya Rasulullah, bagaimana biar kami ini bisa lebih baik, hati ini bisa lebih baik, nurani kami bisa lebih baik? Apa kata Nabi? Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Minimal Bapak Ibu istighfar yang 3 kali kita baca fi kulli duburis sholat, setiap selesai sholat, minimal itu Pak. Nabi aja baca istighfar habis sholat. Man istaghfara salasan fi kulli duburis sholat, summa qara'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, summa sabbahallahu salasan wa salasina marrah, summa hamidallahu salasan wa salasina marrah, summa kabbarallahu salasan wa salasina marrah, ghafarallahu dzunubahu walau kanat misla jabadil bahari, wa fi riwayatin ghafarallahu dzunubahu kulluh. Yang membaca istighfar 3 kali setiap habis sholat hanya astagfirullah Pak. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi rugi habis sholat kita keluar tanpa ada istighfar, habis sholat kita beranjak dari tempat duduk tanpa ada istighfar, rugi. Kenapa? Nabi mengatakan di dalam hadis sahih, yang beristighfar 3 kali salasan fi kulli duburi sholat, setiap sholat wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, lebih panjang lebih baik, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minimal dia istighfar astagfirullahaladzim, 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 lalu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau tambah yuhyi wa yumit silahkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa huwa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Enggak pakai yuhyi wa yumit boleh, pakai yuhyi wa yumit boleh. Ya, konteks hadisnya enggak pakai yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca ini lalu dia bertasbih 33 kali. Subhanallah 33 kali. Jama'atan atau munfaridan? Berjamaah atau masing-masing? Apakah dia bertasbih berjamaah ngikuti imam atau dia bertasbih sendiri-sendiri? Yang penting dia bertasbih 33 kali. Wa hamidallahu salasan wa salasina marrah. Lalu dia bertahmid alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Wa kabbarallahu salasan wa salasina marrah. Lalu dia bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Ghafarallahu dzunubahu walau kana misal jabadil bahri. Au fi riwayatin ghafarallahu dzunubahu kulluh. Dalam hadis yang pertama dikatakan Allah ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih dalam lautan, habis dosanya. Allah ampunkan dosanya, dalam riwayat yang lain dikatakan Allah ampunkan dosanya semuanya, kullu, semuanya. Jangan ditanya wala tasal ayu dzambin yuqat. Jangan kalian tanya dosa apa yang diampunkan. Dosa kecilkah, dosa sedangkah, dosa besarkah, sengaja tidak sengajakah? La tasal ayu dzambin yuqat. Jangan kalian tanya dosa apa yang diampunkan oleh Allah. Inna rabbaka ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Tuhan kita maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Tuhan kita maha penerima taubat dan maha penyayang. Jadi jangan anggap enteng istighfar habis sholat itu Pak. Minimal itu Pak. Kalau kita lihat dalam sirah nabawiyah, kita bisa lihat Nabi ba'da subuh istighfar juga 100 kali.
Lalu Nabi ba'da asar istighfar juga 100 kali. Nah, kita kalau berat habis subuh istighfar 100 kali, habis asar istighfar 100 kali berat, bukroh atau wa asila. Bukroh itu waktu pagi, ba'da subuh. Wa asila sore. Dari ba'da asar sampai sebelum maghrib, terserah. Mau selesai asar, mau jam setengah 5, mau jam 5, atau pas jam setengah 6 kita datang ke masjid, lalu kita duduk, habis sholat tahiyatul masjid kita duduk, kita istighfar 100 kali. Ala kulli hal qablal maghrib. Yang penting sebelum maghrib. Ya. Ini yang dikerjakan oleh Nabi. Kalau itu berat, ba'da subuh berat, ba'da asar berat, minimal ba'da sholat. Minimal habis selesai sholat, Pak, istighfar kita 3 kali. Bahkan yang lebih indahnya lagi, Bapak Ibu, ya, ada satu keluarga dimasukkan ke dalam surga hanya gara-gara istighfar suaminya, Pak. Dosa anaknya habis, dosa istrinya habis gara-gara istighfar suaminya. Ya. Nabi berkata, man istaghfara salasan fi kulli duburi shalah summa qara'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir summa qara'a bi ummil kitab wa sabbahallahu salasan wa salasina marrah wa hamidallahu salasan wa salasina marrah wa kabarallahu salasan wa salasina marrah summa ikhtatama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ghafarallahu dzunubahu kullu wa dzunuba ala baitihi kullu. Yang membaca istighfar 3 kali habis salat, lalu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, lalu dia tambah dengan Al-Fatihah. Yang pertama tidak pakai Al-Fatihah, yang kedua pakai Al-Fatihah. Yang tidak pakai Al-Fatihah dosa kita habis. Yang dia tambah dengan Al-Fatihah, summa qara'a bi ummil kitab. Selesai dia baca la ilaha illallah. Kadang kan kita baca la ilaha illallah 3 kali, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, boleh 3 kali, boleh 1 kali. Tidak disebut di sana 3, 1 atau 2 kali, minimal 1 kali. Lalu setelah itu dia baca ummil kitab, Al-Fatihah. Lalu dia bertasbih 33 kali, lalu dia bertahmid 33 kali, lalu dia bertakbir 33 kali. Bukan hanya dosanya yang dihabiskan oleh Allah, ya. Setelah tasbih tahmid, alhamdulillah, Allahu akbar selesai, ya, kita tutup dengan baca Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosa kita habis. Wa ghafarallahu dzunuba ala baitihi kullu. Allah ampunkan semua dosa keluarganya. Dosa keluarganya habis. Dosa orang tuanya habis. Al-ahya wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dosa istrinya habis. Dosa anak-anaknya habis. Wa ahla baitihi kulluh, dan semua keluarganya, dosa keluarganya habis. Faksirul istighfar, kata Nabi, agar hati kita menjadi qalbun salim, menjadi fuad, hati nurani yang baik, yang tidak pernah bersalah sangka. Faksirul istighfar, perbanyak istighfar. Dan istighfar ini bukan hanya bagi orang yang berbuat dosa atau tidak. Nabi nggak pernah berbuat dosa, Pak. Nabi terjaga. Ya, habis sholat Nabi istighfar juga 3 kali. Nabi nggak pernah berbuat dosa. Artinya apa? Istighfar bukan berarti hanya untuk orang yang berbuat dosa, tapi semua, Pak. Semua. Lalu yang kedua,
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah, menghisab diri, menghitung diri, menilai diri. Muhasabah itu punya makna menghisab diri, menghitung diri, dan menilai diri. Kita terkadang lebih pintar memuhasabahin orang lain daripada memuhasabahin diri sendiri. Terkadang kita lebih pintar menghitung amal orang lain daripada menghitung amal sendiri. Terkadang kita lebih fasih, lebih pintar menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Jadi muhasabah diri sendiri, udah muhasabah, ya Allah, ternyata dosa ini udah banyak, ibadah sedikit, dosa banyak, ya Allah. Ternyata hamba tidur banyak, ibadah kurang. Ternyata hamba lebih banyak bersawa sangka kepada Engkau, ya Allah. Muhasabah bukan hanya muhasabah dalam ibadah saja, tapi muhasabah dalam kegiatan sehari-hari juga, Bapak Ibu. Musik wa nafsi, saya ingatkan diri saya khususnya. Bukan berarti apa yang Allah berikan kepada kita menurut kita enggak enak, Allah enggak suka dengan kita, enggak, Pak. Ketika muhasabah itu ada perkaranya, ada dua, ada nikmat, ada ujian. Ya, kita terlena ketika kita dapat nikmat, kita jarang muhasabah. Muhasabah kita kan ketika kita dapat ujian, cobaan. Saya alamin, Pak. Ketika duduk sendiri terasa, ya Allah, Engkau berikan nikmat yang banyak, tapi kita nggak pernah muhasabah. Muhasabah nikmat itu apa? Bersyukur. Diberikan kesehatan. Ya, kapan kita muhasabah dengan kesehatan kita? Jarang, Pak. Ketika sakit baru kita muhasabah. Ada ujian, ada cobaan, ada masalah, baru kita muhasabah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi ibadah kita muhasabahkan, al-a'mal al-yaumiyah kita, amal-amal pekerjaan sehari-hari kita juga kita muhasabahkan. Semua dimuhasabahkan, semua dimuhasabahkan. Tujuannya apa muhasabah itu? Endingnya natijah muhasabah, natijatul muhasabah at-tawadu. Nilai dari muhasabah itu lahir ketawaduan, rendah hati, nggak sombong, Pak. Mau diapain terserah, dihina, dicaci, dimaki terserah, mau dimarahin terserah, mau dibilang jelek terserah, mau dibilang baik juga nggak masalah, dibilang nggak baik nggak masalah, karena yang nilai kan Allah bukan manusia. Natijahnya apa? Tawadu, rendah hati, dia nggak sombong. Natijah yang kedua apa? Ikhlas. Hasil dari muhasabah, nilai dari muhasabah setelah tawadu, lahir keikhlasan. Lahir keikhlasan. Ya, dan ikhlas ini kan berat, Pak.
awalnya harus ikhlas, tengahnya harus ikhlas, akhirnya juga harus ikhlas. Saya sudah kasih gambaran contoh dalam pertemuan kita bahas tentang hati di awal dulu. Nggak bisa separuh-separuh. Ketika terganggu, istighfar. Awal udah ikhlas, tengahnya terganggu, istighfar lagi. Ya. Endingnya terganggu lagi, istighfar lagi. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Bapak Ibu, yang nggak bisa digoda oleh iblis bukan orang yang sholat, Pak. Yang nggak bisa digoda oleh iblis bukan orang yang sudah ke tanah suci berkali-kali. Orang yang tidak bisa digoda oleh iblis bukan orang yang puasa terus, wajib maupun puasa sunnah. Orang yang tidak bisa digoda oleh iblis bukan ahlul qiyam, bukan orang yang tahajud, qiyamul lail tiap malam. Orang yang nggak bisa digoda iblis bukan ahlul Quran, bukan orang yang suka atau sering baca Quran. Kita lihat konteks dialog antara iblis dengan Allah. Fakhrut anta minal jannah fa innaka rajim. Allah usir iblis dari dalam surga, Bapak Ibu. Keluar engkau dari surga iblis. Sungguh engkau makhlukku yang terkutuk, kata Allah. Spontan iblis berkata, iya ya Allah, tapi aku minta dua. Aku minta dua. Dan kedua-duanya diberikan oleh Allah. Yang pertama tanpa pengecualian, yang kedua dengan pengecualian. Apa permintaan iblis yang pertama? Ya Allah, engkau sudah mengutuk aku dan engkau sudah menempatkan aku dalam neraka. Aku minta kepada engkau, berikan aku umur yang panjang. Iblis nggak mati-mati, Pak. Iblis nggak mati-mati. Sampai kapanpun iblis nggak mati-mati. Hatta yaumil ma'lum, sampai nanti Allah munculkan, Allah berikan kiamat, ya. Semua manusia udah mati, itu baru iblis mati. Baru iblis hancur. Masukkan semua ke dalam neraka oleh Allah. Panjang umur iblis, Pak. Kita 50, 60, 70, 80, 90 tahun habis. Iblis enggak. Yang kedua dikabulkan dengan pengecualian. Dikabulkan dengan pengecualian. Apa permintaan iblis? Ya, yang kedua, ya Allah, engkau sudah mengutuk aku dan engkau sudah menempatkan aku dalam neraka jahanam. Berikan aku hak untuk menjerumuskan seluruh anak Adam, siapapun mereka. Artinya apa? Anak Adam, manusia, apapun agamanya, yang Islam juga, yang non Muslim juga, dijerumuskan oleh iblis. Ya. Apalagi yang Islam, Pak. Karena syaitan, iblis, musuh kita yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata iblis, syaitan. Apa kata Allah? Iya, engkau bisa menjerumuskan seluruh manusia illal mukhlasin. Ini pengecualiannya dari Allah. Iya iblis, umurmu panjang tanpa batas sampai hari kiamat. Engkau nggak mati-mati. Ya iblis, kata Allah, engkau bisa menggoda hamba-hambaku seluruh manusia, tapi ini pengecualiannya, illal mukhlasin, kecuali hambaku yang ikhlas, kata Allah. Kecuali hambaku yang ikhlas. Dan natijah nilai muhasabah kedua setelah tawadu, ikhlas, Bapak Ibu. Ini natijah tertinggi dari muhasabah, ikhlas. Dapat nikmat, ikhlas. Dapat ujian, cobaan, musibah, ikhlas. Udah ikhlas aja. Bisa jadi menurut kita tidak baik, tapi baik menurut Allah.
Bisa jadi menurut kita baik, tapi ternyata menurut Allah tidak baik. Ikhlas. Dan yang diperintahkan untuk menjalankan ibadah itu orang yang ikhlas, Bapak Ibu. Jadi di depan saya ini adalah al-mukhlisuna lahuddin, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak aku perintahkan manusia untuk beribadah kepada aku illal mukhlisina lahuddin, kecuali yang ikhlas. Ini nilai muhasabah yang kedua. Jadi yang pertama, perbanyak istighfar agar fuad kita baik, agar hati kita menuju qalbun salim. Yang kedua, muhasabah. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Hasil dari muhasabah tadi, lahir ketawaduan, lahir keikhlasan. Maka yang ketiga nanti akan lahir kesabaran. Jadi nggak salah kalau Allah menempatkan kesabaran itu setelah di awal baru sholat. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Sabar dan sholat. Gampang diucapkan, susah diamalkan Bapak Ibu. Sabar itu paling gampang diucapkan, udah sabar aja. Sabar aja. Ya. Ada orang datang ke kita curhat, sabar aja. Pasti ada hikmahnya. Ketika datang ujian cobaan untuk kita sabar atau tidak? Khafifun fil lisan wa saqilun fil a'mal. Apa kata Imam Syafi'i? Sabar itu gampang diucapkan, susah untuk diamalkan, ya. Ingat, nggak ada batas sabar. Ingat, sabar nggak ada habis-habisnya. Sampai kapan? Sampai kematian. Udah sabar. Dan Allah menempatkan kata-kata sabar setelah panggilan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolong kalian. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Isbiru wasabiru. Lagi-lagi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Terakhir Bapak Ibu, agar hati kita baik, menjadi qalbun salim, fuad kita menjadi fuad yang baik, faksirus sodakoh, menjadi ahlu sodakoh, menjadi ahli sodakoh. Allah saja tidak perhitungan dengan kita, masa kita perhitungan dengan Allah? Allah nggak berkira-kira dengan kita, masa kita berkira-kira juga dengan Allah Bapak Ibu? Faksirus sodakoh, perbanyak sodakoh. Ya, perbanyak sodakoh. Kalau kita nggak bisa sodakoh, minimal lidah kita berdoa kepada Allah dengan doa yang baik. Ya, minimal lidah kita tidak menjahilin orang lain yang sedang yang bersodakoh. Dia kan dia mau ini, kan dia ini. Enggak, udah lidah kita minimal berdoa dengan doa yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang bersodakoh ini, ya Allah, Engkau balas sedekahnya, kebaikannya dengan kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, jadikan hamba orang yang senang juga bersodakoh, banyak juga bersodakoh. Ya, minimal lisan kita ikut mendoakan.
Nabi, saya ulangi lagi, Nabi dan para sahabat, Bapak Ibu, berlomba-lomba menghabiskan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Ya. Terkadang ini bertolak belakang dengan kita umat Nabi. Kalau Nabi sahabat berlomba-lomba menghabiskan hartanya jihad di jalan Allah, baik itu jihad harbiah, perang di jalan Allah, baik itu sedekah dan lain-lain sebagainya. Lalu kita umat Nabi ini, Bapak Ibu, terkadang bukan berlomba-lomba bagaimana menghabiskan harta kita di jalan Allah, tapi kita berlomba-lomba bagaimana mengumpulkan harta kita sampai kita meninggal dunia. Harta itu kan yang paling lama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tajula qadama 'abdin yaumil qiyamah. Tidak bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat qabla an tus'ala arba'i khisalin, sebelum ditanya 4 hal. Sebelum ditanya 4 hal. Pertanyaan yang keempat, wa dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an malihi min aina iktasabu wa fi ma anfaqahu. Pertanyaan yang keempat yang paling lama, Pak, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan hartanya dan kemana dia belanjakan hartanya. Ini yang paling lama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harta kita yang paling hakiki, harta kita yang paling abadi adalah harta yang kita sedekahkan. Itu harta yang paling abadi, itu yang menyelamatkan kita. Ya, itu yang akan menjadi juru selamat kita, Pak, yang akan membela kita nanti, Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia minta dihidupkan lagi, bukan mau sholat, bukan mau puasa, Pak, bukan mau baca Quran, bukan, tapi minta dihidupkan kembali untuk apa? Pak asaddaqo wa aku minas solihin. Kalimat pertamanya, Pak asaddaqo, aku kepingin semua hartaku aku serahkan untuk Allah, aku sedekahkan. Ya. Siapa mereka? Mereka al-muta'assirun, orang yang menyesal ketika meninggal hartanya masih banyak. Ya, datang kepada Allah minta dihidupkan kembali. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Mereka minta dihidupkan kembali. Allah tanya, ngapa engkau minta dihidupkan kembali? Engkau kan udah hidup di dunia 40, 50, 60, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Kenapa minta hidup di dunia lagi? Apa kurang hidup di dunia? Enggak kurang ya Allah. Bukan kurang hidup di dunia ya Allah, tapi yang aku kepingin hanya mensedekahkan semua hartaku. Fa asaddaqo, sehingga aku menjadi orang yang saleh ya Allah. Apa jawaban Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ajal kalian sudah datang, kalian sudah hidup, dan kalian tidak akan dihidupkan dari kematian kalian kembali di dunia. Ya. Bapak Ibu, ini 4 cara bagaimana hati kita bisa menjadi qalbun salim, dan fuad kita, hati kecil kita tetap terjaga, nurani kita tetap terjaga. Ketika kita berbuat salah, ada rasa penyesalan dalam diri kita. Masih ada waktu. Yang mau bertanya silakan. Silakan. Iya. Yang pertama, jelas istighfar kita fi kulli duburi shalah, sebagian disampaikan oleh Nabi, bukan hanya dosa kita saja yang habis, dosa keluarga kita juga habis, tapi runtutannya diikutin. Istighfar 3 kali, la ilaha illallah, terus umul kitab al-Fatihah, baru tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, 33 kali, 33 kali, baru ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua keluarga kita habis dosanya. Ya. Pertanyaan yang kedua tadi, Mas. Kadang-kadang imam baca itu
Ada imam yang tidak membaca doa itu. Habis sholat, assalamualaikum kanan kiri al-fatihah, lalu baca doa. Kita sering dapatkan, Pak, ya. Lalu bagaimana kita? Ikuti imam baca doa. Selesai membaca doa kita istighfar. Ya, kita istighfar. Ingat kalimat yang saya sampaikan, jama'atan au munfaridan. Boleh berjamaah, boleh masing-masing. Ya, yang rugi yang mana? Yang rugi habis assalamualaikum kanan kiri, nggak pakai istighfar, nggak pakai tasbih, nggak pakai tahmid, nggak pakai takbir, nggak pakai badiah, langsung keluar. Nah, ini yang rugi, ya. Pertanyaan selanjutnya insyaallah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.